Silakan. Tetap 1, 2, 3 atau 3, 2, 1. Boleh Dari dari kelompok 1, 2, Bapak. boleh Pak. Ya udah, Pak, saya serahkan ke Pak Adit aja. Silakan Pak Adit sebagai kelompok yang memilih atau mau memulai. Memulai Pak, dari Ya, kelompok 1 aja dulu Pak. Oke, siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aktualisasi semangat nasionalisme oleh ASN. Dimulai dari yang pertama dulu, di mana ASN itu memiliki 3 peran, yaitu sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dari yang kami tangkap dari soal yang diberikan adalah bagaimana sih implementasi nilai nasionalisme ini dalam masing-masing peran ASN yang 3 ini. Nah, yang pertama itu ASN sebagai pembuat kebijakan publik dulu, dimulai dari sini. Jadi, ASN sebagai pembuat kebijakan publik itu sudah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana di sana ASN berperan sebagai eksekutor melaksanakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Nah, dalam pembuat kebijakan publik ini ada 2 nilai yang harus sangat diperhatikan, yaitu nilai-nilai kepublikan, yang artinya berorientasi pada kepentingan publik dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya, kemudian juga ke karakter dan orientasi kepublikan itu sendiri, yang mana orientasi kepublikannya harus sangat kuat sehingga mampu mengaktualisasikannya dalam langkah-langkah kebijakan. Nah, ini implementasi nilai nasionalisme ASN sebagai pembuat kebijakan publik yang beberapa kami diskusikan. Yang pertama itu adalah membuat kebijakan publik berdasarkan kepentingan bersama, bukan karena kepentingan pribadi atau golongan. Ini nilai ini, semua yang kita tuliskan di sini, didasarkan pada butir-butir dari masing-masing nilai nasionalisme dalam kelima sila. Jadi ini tidak diuraikan lagi dari sila keberapanya, tapi kami rangkum semua yang kira-kira ASN sebagai pembuat kebijakan publik yang berkaitan dengan kelima silanya. Yang kedua itu adalah melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Misalnya sebelum adanya suatu kebijakan, terlebih dahulu melibatkan masyarakat aktif untuk menjaring masukan, kritik, dan segala macamnya lewat diskusi LSM dan sebagainya. Ini berkaitan dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Kemudian membuat kebijakan dengan mempertimbangkan aturan hukum, adat, atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai aturan hukum atau kebijakan yang dibuat itu malah jadinya seperti menghapuskan atau seperti mengesampingkan sesuatu yang sudah lama ada di masyarakat, yang selama itu memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian melaksanakan kebijakan publik dengan penuh integritas dan tidak tergoda dengan suap. Ini juga berkaitan dengan sila pertama, di mana ketuhanan yang Maha Esa ini lebih kepada integritas atau akuntabilitas, serta bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan di hadapan Tuhan juga. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tidak membuat kebijakan publik yang dapat menzalimi minoritas atau pihak tertentu. Jadi sebelum membuat kebijakan publik harus dipastikan pihak mana yang dapat dirugikan dan bagaimana timbal baliknya atau solusi agar kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan atau menzalimi pihak tertentu. Kemudian tidak membuat kebijakan yang dapat memantik perpecahan atau membenturkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Ini berkaitan dengan sila persatuan Indonesia. Selanjutnya itu ASN sebagai pelayan publik akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Abdi, silakan.
Baik, Mbak. Slide-nya udah pas belum, Mbak? Itu, Mbak. Udah, ASN sebagai pelayan publik. Kualitas pelayanan publik dapat diukur dari ketepatan waktu pelayanan. Yang kedua, akurasi pelayanan. Yang ketiga, keramahan dalam pelayanan. Keempat, kemudahan mendapatkan pelayanan. Yang kelima, kenyamanan mendapatkan pelayanan. Yang keenam, pelayanan yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, pelayanan spesifik. Yang kedelapan adalah kemudahan diakses. ASN sebagai pelayan publik harus profesional dalam memberikan pelayanan terbaik dan berintegritas tinggi. Sebagai pelayan publik, aparatur sipil negara harus yang pertama bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Nah, bagaimana implementasi semangat nasionalisme aparatur sipil negara sebagai pelayan publik? Yang pertama, bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, ketika kita memberikan pelayanan publik, kita akan menemui banyak orang dengan bermacam-macam karakter. Ada orang miskin, ada orang kaya, tapi dari memberikan pelayanan kita harus memberikan pelayanan dan bersikap adil kepada mereka, tidak membeda-bedakan. Yang kedua, melaksanakan pelayanan dengan mengedepankan etika dan sopan santun. Dalam memberikan pelayanan kita harus menjunjung tinggi etika dan sopan santun. Dari tutur bahasa dan sikap kita harus mencerminkan seorang ASN sebagai role model. Kita harus memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat yang kita layani. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan dengan penuh kesabaran. Baik dalam kita melayani orang lain, dimanapun itu, baik di kantor ataupun di luar kantor. Banyak orang yang kita temui. Ada orang yang datang dengan penuh emosi, ada orang yang datang dengan banyak hal. Tentunya kita harus bisa memberikan pelayanan dengan kesabaran. Ketika mereka emosi, kita harus bisa menenangkan mereka, tidak kita balas dengan emosi juga. Yang keempat, tidak melakukan pungli dan menerima suap atau gratifikasi. Ya, ini merupakan contoh dari nilai anti korupsi yang harus kita terapkan. Bagaimana kita harus menolak gratifikasi atau pungli yang banyak terjadi sekarang, karena banyak orang mindsetnya sekarang kita itu akan lancar ketika ada uang yang akan kita berikan kepada orang lain. Uang itu akan melancarkan pekerjaan. Tapi dalam hal ini kita sebagai ASN atau pelayan publik, kita harus menolak hal-hal seperti itu. Yang kelima, memberikan bantuan dan asistensi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pelayanan. Bagi dalam hal ini, di masyarakat luas masih banyak orang-orang yang tidak mengerti, apalagi pada era sekarang ini. Segala sesuatu berbasis Android dan lain sebagainya. Masih banyak orang-orang yang belum mengerti akan hal itu. Kita sebagai ASN atau pelayan publik harus memberikan bantuan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi tersebut yang akan memudahkan mereka dalam pelayanan. Itu adalah salah satu bentuk asistensi kita untuk membantu mereka. Yang keenam, memberikan pelayanan sesuai SOP. Nah, dalam hal ini banyak orang di luar sana yang ingin banyak hal dalam pekerjaannya. Mereka ingin pekerjaan mereka cepat selesai tanpa menuruti prosedur yang ada. Kita sebagai ASN dalam hal pelayanan publik harus menolak hal-hal seperti itu. Karena SOP yang berjalan adalah SOP yang terbaik yang akan kita berikan kepada masyarakat. Masyarakat harus menurut SOP itu dan kita pun harus melaksanakan SOP itu dengan sebaik-baiknya. Baik.
Selanjutnya silakan Mas Adit. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus setia, taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara dan pemerintah. ASN berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang damai dengan mengamalkan sikap-sikap yang pertama menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat, yang kedua mengayomi kepentingan kelompok, minoritas, atau tidak membuat kebijakan yang diskriminatif, dan yang ketiga bersikap netral dan adil. Implementasi nilai nasionalisme ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang pertama, tidak menyebar informasi bohong atau hoax yang dapat memecah belah bangsa atau golongan tertentu. Ini sesuai dengan nilai sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, menciptakan suasana kerja yang penuh kerukunan dan kedamaian, dan menghindari segala tindak yang anarkis. Ini sesuai dengan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan rela bekerja ekstra, lembur, baik di hari kerja maupun hari libur demi kepentingan bangsa dan negara. Jika dibutuhkan, seorang ASN harus rela untuk bekerja lembur demi hal-hal yang mungkin sangat penting dan mendesak dan tidak bisa ditunda. Ini berkaitan dengan nilai-nilai persatuan Indonesia. Saling tolong-menolong sesama rekan kerja tanpa membeda-bedakan perlakuan. Di sini sesuai dengan nilai nasionalisme Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, memahami dan menoleransi perbedaan, keberagaman sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok pertama. Ya, selesai. Silakan, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain terkait presentasi yang disampaikan di kelompok 1. Mungkin bisa masukan atau tanggapan terkait dengan perintah tugas saya. Perintah tugasnya ya. Silakan. Mau menanggapi? Izin Bapak mau. Silakan Mbak Nita. Ya, saya mau menanyakan saja terkait presentasinya tadi. Untuk yang pertama, menanyakan tentang presentasinya, Pak, terkait peran fungsi ASN. Untuk yang pertama tadi, saya menangkapnya hanya sebagai pembuat kebijakan publik ya. Untuk yang pelaksana publiknya saya kurang jelas, karena kan setahu saya sih sebagai pelaksana kebijakan publik juga. Mungkin bisa lebih dijelaskan dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, terkait dengan pelayanan publiknya kurang jelas gitu ya? Kan Pak, yang pelaksananya kurang jelas. Kebijakan publik. Pelaksana kebijakannya kurang jelas katanya dari. Silakan kelompok 1. Ya, izin menanggapi Mbak Nita. Untuk yang pertama itu peran ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Kebetulan karena di soalnya juga yang dari Bapak, itu jelaskan sebagai pembuatnya. Jadi kita memang lebih fokus ke sini, ke pembuat, karena kita juga berpikir kalau pelaksana dan sebagai pelayan publik itu juga sama, Mbak. Beririsan gitu. Misalnya kayak pembuat dan pelaksana kebijakan publik, dia membuat dan melaksanakan kebijakan publik, dan juga dengan ASN sebagai pelayan publik,
yang pelaksananya dan pelayan publiknya agak-agak ada irisannya gitu, Bapak. Gimana? Cara pelayanan publik kan, ASN Nggak, kalau gini, kalau pembuat dan pelaksana itu beda apa sama? beda, Bapak. Pembuat Ya, kan beda. yang merumuskan, sedangkan Ya. pelaksana melaksanakan apa yang sudah dibuat tadi. Betul. Terkait Menerapkannya. Ibu Anita, Iya. tidak jelasannya terkait dengan pelaksana ini gimana? Pelaksana kan bisa kita sebagai ASN ya, intinya seperti itu Iya. dalam pelaksanaan tugas. Mm-mm. Gitu. Gimana? Mau ditanggapi balik, Ibu Anita? Oh ya, saya berarti nangkepnya untuk pelaksananya di kelompok 2 ini dijelaskan di bagian pelayanan publiknya berarti ya Pak, gitu sih. Saya dapatnya. Jadi di bagian awal hanya menjelaskan terkait pembuatan kebijakan publiknya. Gitu Bapak. Ya, Sudah jelas sih. kurang lebih begitu. Mungkin Ya, kelompok Karena Terima kasih. irisan menurut kami. Ya. Abi mungkin menanggapi. Sudah cukup, Pak. Cukup, nggak mau kebanyakan ya, nggak mau kebanyakan. Ya memang seperti saya sampaikan bahwa ini kan pada dasarnya seperti saya tadi presentasi sama saja yang diambil dari modul. Sebetulnya harapan kami sebagai tenaga pengajar bahwa penggalian materinya adalah lebih kepada aktualisasinya itu. Jadi modulnya di MOC sudah dipelajari, dipahami, aktualisasinya seperti apa. Nah makanya soalnya mungkin teman-teman ini salah memahaminya atau saya yang kurang jelas memberikan perintahnya. Ini nanti kita bahas. Kan kelompok selanjutnya.